Manchester United merekrut pemain berbakat Sekou Kone dan Samuel Lusal musim panas ini, dan mereka berdua akan bermain di Akademi Muda di Carrington. Sekou Kone telah menjadi pemain paling terkenal setelah kepindahan senilai 1 juta pound dari negara asalnya, Mali, dan ia telah beradaptasi dengan kehidupan barunya di Manchester dalam beberapa minggu terakhir. Laporan telah mengklaim bahwa Kone awalnya akan bermain di U21, dengan harapan bahwa ia dapat masuk ke tim utama begitu ia merasa nyaman dengan lingkungan barunya. Sementara itu, Samuel Lusale telah menandatangani kesepakatan beasiswa setelah meninggalkan Crystal Palace pada musim panas. Dengan kehadiran Lusale dan Kone, banyak pendukung MU akan bertanya-tanya, kapan mereka akhirnya dapat melihat bakat-bakat baru itu beraksi. Banyak fans berharap Erik ten Hag memberi keduanya menit bermain di Piala Carabao nanti malam. Dengan Kone yang akan bergabung dengan tim U21, ia kemungkinan akan bermain pada hari Sabtu, 21 September, ketika para pemain muda United menghadapi Manchester City di kandang sendiri. Sementara itu, Lusale kemungkinan akan masuk ke U18 musim ini, yang saat ini tidak terkalahkan setelah menang melawan Manchester City, Liverpool, dan Newcastle. Pertandingan mereka berikutnya juga akan berlangsung pada 21 September melawan Akademi Middlesbrough. Lusale kemungkinan besar akan dimasukkan ke dalam tim, dengan tim U18 saat ini dipenuhi dengan bakat-bakat yang menarik. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, memberikan petunjuk pemilihan bek kiri menjelang pertandingan putaran ketiga Piala Carabao melawan Barnsley. Diogo Dalot telah bermain di posisi tersebut sejak awal musim Liga Primer, tetapi mungkin akan ada perubahan malam ini melawan tim Liga 1. Nosair Mazraoui mungkin akan diberi waktu istirahat setelah pulih dari cedera. Ini bisa membuat Dalot beroperasi dari sisi kanan 4 bek. Pemain muda United Harry Amas adalah pesaing untuk bermain sebagai bek kiri, setelah menarik perhatian dengan penampilannya selama kampanye pramusim. Namun, pemain muda itu belum melakukan debut kompetitifnya untuk klub, dan ahli taktik Belanda itu mungkin berhati-hati dalam memilihnya dari susunan pemain awal. ETH memberikan petunjuk dengan menyoroti bahwa Jonny Evans sebelumnya bermain sebagai bek kiri. Ia berkata jika memang diperlukan, dan MU membutuhkan seseorang untuk bermain di posisi yang tidak selalu dia mainkan. Bintang dengan bayaran 65.000 pound per minggu itu telah membuktikan diri sebagai pemain skuad yang bagus, dan ia mungkin akan mendapatkan kesempatan bermain sebagai bek kiri ketimbang lulusan muda Amas. Opsi lainnya adalah Anthony, meski sang winger terang-terangan menolak bermain sebagai bek kiri. Evans telah menunjukkan bahwa ia nyaman bermain dengan kedua kakinya. Ia memberikan assist jarak jauh yang luar biasa dengan kaki kirinya untuk Bruno Fernandes musim lalu. Erik ten Hag telah menyatakan bahwa meskipun Anthony adalah pemain termahal kedua Manchester United, ia harus berjuang melawan produk Akademi Amad Diallo dan Alejandro Garnacho untuk mendapatkan kembali tempatnya. Sejak direkrut dengan harga 86 juta pound pada musim panas 2022, Anthony telah mengecewakan dengan 11 gol dan 5 assist dalam 83 penampilan. Musim ini, Ten Hag telah menurunkan pemain sayap kanan itu sekali, sebagai pemain pengganti pada menit ke-89 dalam kekalahan 2-1 di Brighton bulan lalu. Manajer itu mengabaikan betapa sulitnya bagi Anthony mengetahui betapa mahalnya ia dan bahwa dua pemain lokal berada di depannya. Dua pemain, Diallo dan Garnacho, berkembang dari akademi ke tim, ke seleksi. Sekarang Anthony harus bangkit kembali dan ia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika ia melakukan hal yang benar, ia dapat bersaing dengan mereka.
United menjamu Barnsley di Piala Carabao pada hari Selasa dan Ten Hag ditanya apakah Antony dapat bermain sebagai starter. Menurutnya, itu akan tergantung dari sikap dan kinerja dalam latihan. Direkrut dengan status bebas transfer setelah kontrak jangka pendeknya dengan Brentford berakhir, masa depan Christian Eriksen di United secara umum bertepatan dengan penurunan level performanya. Setelah musim debut yang cukup mengesankan di Old Trafford, pemain internasional Denmark itu hanya menjadi starter dalam 12 pertandingan Liga Primer musim lalu. Pemain berusia 32 tahun itu disebut-sebut tidak bahagia di United dan dipahami berpotensi meninggalkan klub musim panas ini, tetapi akhirnya tetap bertahan di skuad Ten Hag. Setelah hanya tampil sebentar selama 4 menit sebelum jeda internasional, tampaknya rasa frustrasi ini akan terus bertambah, meskipun Ten Hag memilih untuk memberi playmaker veteran itu kesempatan bermain sebagai starter. Sebelum pemain baru Manuel Ugarte dalam pertandingan di Southampton pada Sabtu siang. Meskipun akhirnya digantikan oleh Ugarte dengan waktu tersisa hanya 15 menit, Eriksen memberikan penampilan yang cukup untuk membuat pemenang Piala FA itu mengklaim 3 poin. Banyak mata melihat Eriksen di daftar susunan pemain. Namun, dia berkembang dengan cukup meyakinkan. Dia melakukan intersepsi penting di babak pertama, dan kemudian dia mendapat kartu kuning. Eriksen membantu United memiliki lebih banyak kendali yang terjadi pada sebagian besar permainan, dan dia mengambil bola mati yang juga menghasilkan gol. Mantan pemain internasional Inggris Phil Jones mengakhiri karir profesionalnya bulan lalu. Bek tengah kelahiran Preston ini bermain lebih dari 200 pertandingan untuk United, tetapi sebagian besar terjadi pada beberapa musim pertamanya. Dan ketika ia bermain menjelang akhir karirnya di Old Trafford, rasa sakit yang luar biasa di lutut kanannya berkurang dengan obat penghilang rasa sakit dan steroid. Jones memberitahu The Sun bahwa cobaan berat yang dialaminya telah membuatnya mengalami trauma mental, sehingga membujuknya untuk mencari bantuan dari psikolog dan terapis. Ia menambahkan bahwa sebagai pemain sepak bola, Anda harus mengenakan topeng ini. Anda dibayar banyak uang sehingga Anda tidak diizinkan untuk memiliki perasaan atau emosi. Cedera fisik terkadang membuatnya lemah secara mental. Jelas orang-orang akan bertanya, mengapa dia selalu cedera? Itu bagi Jones seolah-olah mereka mengira dia bangun suatu hari dan berpikir, "Oh, ya, saya suka cedera hari ini." Jones sebagian besar menjauhi media sosial untuk menghindari pelecehan yang ditujukan kepadanya. Ia merasa terganggu dengan isi medsos dan semua pemain pasti demikian. Pemain Inggris itu dilaporkan mengantongi lebih dari 40 juta pound dalam bentuk gaji selama bertugas di Old Trafford, dengan sebagian besar dibayarkan oleh klub selama absennya ia karena cedera yang panjang. Namun Jones telah membantah anggapan bahwa ia tidak memperolehnya. Jones pensiun dari dunia permainan pada usia 32 tahun dan menggambarkannya sebagai kelegaan. Sejak itu ia menikmati masa-masa melatih tim muda United saat ia berupaya menuju babak baru dalam kepelatihan.